Sedekah dulu kan? Lain. Makanya di rumus fisika ada perbandingan namanya begini, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, bunyi pukul sedikit keluar bunyi sedikit. Pukul kencang keluar bunyi kencang. F1 sama dengan F2. Kekayaan banyak, F2 efek yang keluar begitu tinggi. Kaya sedikit gayanya rendah. Tapi persamaan di hukum Pascalnya, hukum tekanannya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau orang kaya gayanya banyak, tekanannya tinggi. Begitu kekayaan nggak ada, gaya masih bertahan. Kan orang sekarang handsome nggak penting, yang penting handphone. Begitu handphone nggak ada, stres dia. Banyak orang pilih yang penting pulsa ada, makanan nggak ada masalah. Begitu hilang kemudian kekayaan ini, jatuhlah gaya bertahan, tekanan tinggi. Maka dikiranya Abdurrahman bin Auf mengalami tekanan itu. Dia tawarkan, perhatikan tawarannya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku, saya dengar Anda itu pernah kaya. Sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, termasuk golongan keluarga saya. Anda nikahi, saya fasilitasi pernikahan. Gantian Bu ya, sebentar, gantian. Kalau antum nih yang ikhwan nih, jadi Abdurrahman bin Auf pada saat itu, pengen kaya, datang ke Busan, disambut oleh orang Busan. Kalau ingin kaya, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahan. Saya tanya ya, ini antara kita aja nih. Anggap pasangan gak ikut. Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Karena percuma saya nawarin Anda nolak, pasti tidak. Tapi apa yang terjadi? Spirit Nabi itu dibawa, spirit Islam diterapkan. Apa di antara spirit yang dahsyat ini? Oleh Nabi diajarkan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Itu sholat, nanti lain waktu lah, kalau waktunya masih panjang, nanti kita belajar. Ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat itu ada maknanya. Jadi bukan cuma takbir sampai salam saja, bukan begitu caranya. Ada diatur Pak, kenapa berdirinya begini tegak, kenapa kakinya lebarnya selebar bahu, kenapa tangannya diangkat begini, ada yang selebar bahu, ada yang sedaun telinga, kenapa ruku harus lurus sampai dengan ke belakang, itu ada maknanya. Di antara makna berdiri seperti ini, kalau Anda masih bisa menegakkan diri dengan sempurna, maka jangan gantungkan kehidupan Anda pada orang lain. Silahkan bekerja, praktekkan. Maka diberikan dua tawaran, dijawab dengan dua tawaran. Khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, nikahi bahkan keluarga saya yang cantik saya fasilitasi. Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka ilmu manajemennya dipakai pada saat itu. Hasilnya apa? 3 bulan berada di Madinah, berteman dengan orang Madinah yang pakar di bidang perdagangan, berteman dengan sesama pengusaha, dipraktekkan usahanya. 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun dengan dahsyat usahanya, dibimbing dengan semangat yang baik tadi, maaf, setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang pada saat itu kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang belum tentu punya kapak. Coba WA tuh Bill Gates, punya minyak kayu putih cap kapak gak? Belum tentu ada. Tapi saya mau katakan begini, maaf ya, begitu hijrah, berangkat, datang ke tempat baru, Nabi apa yang dikerjakan? Dipersaudarakan oleh beliau. Salman Al-Farisi kesini, kenapa ya Rasulullah? Kamu saya persaudarakan dengan Abu Darda, bersaudara. Fulan kesini, ya Rasulullah, saya persaudarakan engkau dengan si Fulan. Dan Nabi tidak pernah mempersaudarakan kecuali saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Spirit ini kita bawa sekarang ke sini. Bersaudara satu dengan yang lainnya. Mustahil teman-teman bisa menunaikan Islam dengan baik kalau kita memutus persaudaraan. Mustahil kita bisa merajut negeri dengan baik kalau kita saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena itu tunjukkan, berikan inspirasi pada dunia. Termasuk tunjukkan kekompakan komunitas Islam di Korea ini pada teman-teman yang bahkan ada di tanah air. Ketika sebagian orang saling bertengkar, kita di sini kemudian menyatukan saf, bersinergi dan membangun persaudaraan yang baik.
Siap insya Allah? Itu poinnya. Jadi maaf ini, saya itu Allah berikan kesempatan untuk berdakwah di beberapa tempat, beberapa negara. Tapi selalu yang paling berkesan itu di Korea. Ini bukan mentang-mentang ada di sini, bukan. Kenapa? Karena setiap datang ke sini, saya melihat di antara apa yang diterapkan Nabi, walaupun teorinya tidak banyak dibahas, tapi antum sudah banyak mempraktikannya. Kata Nabi, ajarkan yang baik-baik. Alhamdulillah antum kompak dengan kebaikan. Nabi membangun persaudaraan di sini, masya Allah. Ormas kompak, Muhammadiyah, NU kompak, yang lainnya kompak, paguyuban kompak. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, saat sebagian teman-teman yang lain masih meributkan bagian-bagian yang lainnya, di sini kompaknya luar biasa. Ini menunjukkan satu persaudaraan yang baik. Memang kalau kita cek di tanah air juga begitu. Indonesia merdeka itu karena kuatnya persaudaraan. Tidak banyak orang tahu. Ini saya kasih rahasia yang kedua nih. Antara kita aja nih. Gini, Indonesia merdeka tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun berapa? 45. Proklamasi diselenggarakan di mana? Ya begitulah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang lihat sini ya. Apakah tiba-tiba langsung merdeka? Tidak. Belum tentu. 300 tahun kurang lebih kesulitan mengatasi penjajahan Belanda. Apa yang terjadi? Tak banyak orang tahu, jarang dikupas dalam sejarah. Senin 17 April 1905. Awas, 1905. 13 Jumadil Ula 1323 Hijrah. Bertempat di Tanah Abang, wilayah Krukut. Kumpullah 5 tokoh besar dari keturunan Nabi, semua dari kalangan habaib. Habib Abdurrahman, Habib Sekhan, Habib Abdullah dengan beberapa yang lain kumpul. Itu berbicara bagaimana caranya kita melepaskan dari penjajahan Belanda pada saat itu. Maka apa yang dilihat? Oh ternyata ini kita bukan kurang kuat. Salah satunya kita kurang kompak. Bagaimana kita bisa mewujudkan negeri kalau semua saling terpecah? Maka kumpullah kemudian para habaib ini mendirikan satu ormas pertama di Indonesia yang nanti akan mempersaudarakan yang lain-lainnya. Diberi nama Jamiatul Khair pada saat itu. 6 tahun kemudian kumpul, disambungkan kemudian ke wilayah-wilayah di Nusantara. Datang kemudian Habib Muhammad Idris. Siapa itu Habib Muhammad Darwis? Habib Muhammad Darwis ini itu teman akrabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ngaji bareng di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Dikirimkan ke Mekah belajar bareng dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saat pulang kemudian ke tanah air, berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek. Kiai Gerbek anak siapa? Maulana Ishaq. Anak siapa? Ke atasnya Ahmad Jumadil Kubra, ke atasnya Ali Zainal Al-Kabir, ke atasnya Ali Zainal Abidin, ke atasnya keturunan dari Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mendirikan kemudian Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Saudaranya tadi Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Siapa beliau itu? Kalau diurut-urut ketemu juga nasabnya di Maulana Ishaq bin Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Kiai Haji Abdul Halim. Siapa Abdul Halim? Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, ya, atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman. Siapa itu Abdurrahman? Bin Raden Ainul Yakin, walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri, anak keturunan Maulana Ishaq. Bertemu nasabnya di Maulana Ishaq dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya dulu kompak, NU Muhammadiyah bersaudara, datang Persis bersaudara, Dewan Dakwah bersaudara. Maka kalau semua kompak dipersatukan, pada saat itulah kemudian dihubungkan selat-selatnya dari Jakarta langsung ke Solo, Kiai Haji Samanhudi. Dari Solo ke Surabaya, Haji Omar Said Cokro Aminato, Haji. Yang Surabaya mendidik para proklamator. Bung Karno belajar di sana.
belajar teori nasionalisme, diisi dengan nilai keislaman juga yang baik. Para saudagar-saudagar Utsmannya, wilayah Solo, pebisnis, pengusaha, pedagang, support. Ayo kita wujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang tidak bisa diwujudkan dalam 300 tahun, setelah 1911 pada saat itu, bisa diwujudkan hanya dalam 34 tahun saja. Maka 17 Agustus 1945 jam 10 pagi diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu tempat kediaman. Jalan di jalan, nomor menunjuk tempat. Tempat siapa itu? Tempat seorang saudagar muslim Indonesia keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saat jadi undang-undang, kalimat Allah disebutkan di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah punya keinginan yang luhur untuk merdeka, tapi nggak wujud-wujud. Setelah Allah memberikan rahmat dan berkatnya, wujudlah itu. Karena itu Bung Tomo bangga berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Yang lain Allahu Akbar. Di kalimat Allahu Akbar itu kalimat kebaikan. Makanya saat sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan Allahu Akbar, tembok orang. Allahu Akbar, bom orang. Allahu Akbar, panci. Allahu Akbar, kulkas. Gak ada. Jelas? Nah, jadi yang kedua, kita bangun prinsip persaudaraan. Nah, yang paling hebat, kata Al-Quran, jangan bersaudara dengan yang Islam saja dalam konteks dunia. Kan Anda tinggalnya di Korea. Apa semua orang Korea Muslim? Belum tentu. Tuh kaget. Nabi datang ke Yathrib jadi Madinah, apakah semua Muslim? Tidak. Di sana ada Aus, di sana ada Khazraj. Ketika Nabi datang belum Muslim, Joni. Masih non. Bahkan perang dua-duanya 600 tahun gak pernah akur. Kalau di sini wafat, di sana mesti ada yang tewas. Di sini celaka, di sana harus ada yang sekarat. Dua-duanya 600 tahun. Datang Nabi didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah ajakan-ajakan dari Nabi untuk membina toleransi dengan orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Bahkan dahsyatnya ada kaidah-kaidah yang jarang kita praktekkan sekarang. Infak, berbagi. Banyak orang sekarang memahami infak, mengeluarkan uang, masukkan ke dalam kotak atau karung tertentu, benda tertentu, itu yang disebut dengan infak. Teman-teman, itu terlalu sempit. Berbagi makanan, infak. Berbagi pakaian, infak. Sekarang musim dingin. Mungkin ada sebagian saudara kita yang bahkan bukan muslim, non-muslim yang kedinginan tak punya jaket. Kenapa nggak kita siapkan jaketnya untuk dibagi dengan mereka? Mungkin ada sebagian saudara kita yang belum muslim, yang kesulitan mendapat makanan. Kenapa nggak kita kumpulkan support untuk mereka? Pernahkah Anda dengar hadis dari Nabi begini? Siapa yang masak makanan kemudian bau masakannya sampai pada tetangganya, maka bagilah makanan itu walaupun cuma hafal kuahnya. Tapi cara bacanya bukan begitu. Awas, hadis tidak boleh dipahami dengan terjemahan, bisa keliru. Kalau Anda praktekkan dengan terjemahan, saya masak opor ayam, baunya sampai kuahnya saya bagi ke dia. Kok cuman kuahnya, Mas? Maaf ya, hadis Nabi. Maksud Nabi, kalau Anda cuma masak kuahnya pun, bumbunya bumbu opor, tapi isinya tempe, bagi supaya dia tidak salah paham. Itu maksudnya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apakah di situ Nabi mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Sedangkan dalam kaidah dikatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi. Hukum itu berlaku pada keumuman lafaz. Kalau tidak ada khususnya, kalau tidak ada khusus, maka dia menjadi umum. Artinya apa? Kalau ada non-muslim pun jadi tetangga kita, Anda masak makanan bagi dia. Ketuk pintunya. Tak, annyeonghaseyo. Ya, ini saya ada makanan. Kok baik sekali. Katakan dengan lisan Anda yang paling bersih. Ini bukan baik, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Keluarkan kalimat itu. Kalau Anda praktekkan ini, minimal dia akan kenal. Besoknya ketok lagi, Assalamualaikum. Kok ngetok lagi, ini ada buah. Baik sekali. Bukan baik, Allah yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok-besok, pintu Anda yang akan diketok oleh dia. Assalamualaikum. Sudah tahu Assalamualaikum. Begitu dibuka, dia tanya, apakah hari ini Allah mengajarkan berbagi? Alhamdulillah. Bagi aja.
Itu yang jarang kita lihat sekarang. Ya di mana persaudaraan kita? Di mana toleransi kita? Di mana sifat berbagi kita? Itu yang kita praktikkan sekarang. Maka saya menginginkan, cobalah teman-teman kita jadi inisiator di sini. Jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Ya, hidupkan nilai itu, sampaikan semangat kebaikan itu, dengan izin Allah, niscaya akan terlihat hakikat Islam dan kebaikan Islam yang sesungguhnya, insya Allah. Jelas? Nih, saya buka rahasia yang ketiga nih. Ini cuma di hadis. Kalau ada Anda nanam pepohonan, Anda sekarang punya rumah, insya Allah. Insya Allah. Lihat sini, Anda nanam pohon, ada rambutan, ada apel. Apelnya tumbuh, tiba-tiba sebagian dari pohonnya masuk ke pekarangan tetangga Anda. Cuma dalam Islam, kata Nabi, sebelum Anda petik buahnya, sampaikan pada tetangga itu untuk menikmati bagiannya. Ketok pintu rumahnya, katakan kepadanya, ini saya punya pohon mangga. Oh iya, punya Anda kan? Bukan, karena buahnya masuk pekarangan Anda, maka buahnya hak kita bersama. Oh, kok bisa? Aturan dari mana? Nabi Muhammad mengajarkan demikian. Saya memang nanam pohonnya, tapi kan Anda yang selalu lihat buahnya. Masa saya petik di hadapan Anda? Mangga. Sampaikan. Jangan tunggu dia minta. Begitu dia ambil, itu hakun mushtarak, kata Nabi. Masya Allah. Dia nikmati, begitu berbuah, ambil. Cuma hukum ini khusus untuk mangga. Anda jelaskan. Kalau tak Anda jelaskan, besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukum mangga beda dengan ayam. Besoknya dia undang Anda ke rumahnya. Nabi Muhammad baik ya. 2, 3, terakhir. Saya sampai jam berapa ini? Masih? Ya baik. Silakan sampai maghrib, silakan. Saya asal pulang. 3, agak cepat nih. Kalau awalnya sudah baik, lisan sudah baik, tangan sudah baik, kaki sudah baik. Setelah itu bersaudara, maka sangat mudah mengajarkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Nabi membangun masjid, disitulah diajarkan syariat-syariat Islam yang sesungguhnya. Ngaji, Pak. Bu, teman-teman, ngaji. Alhamdulillah komunitas sudah ada. Ini saya lihat tiga-tiganya sudah dipraktikkan di sini, alhamdulillah. Baik, saya kira semuanya baik. Kalau disebut salah, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Nabi Adam manusia, Nabi Adam diajarkan pernah salah. Supaya mengajarkan kepada kita tidak ada yang sempurna. Maaf, hanya malaikat yang sempurna. Quran surah 66 ayat 6. Paling kiri sebelah atas sedikit. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat menunaikan tugasnya selalu benar sesuai tupoksinya. Jadi malaikat tak pernah kenal salah. Yang selalu salah tak kenal benar namanya setan. Malaikat tak kenal salah, setan tak kenal benar. Kita bukan malaikat, kita bukan setan. Jadi bedanya Nabi Adam dengan malaikat, malaikat tak salah, Adam pernah salah. Quran surah kedua ayat 35 sampai 36. Bedanya manusia dengan setan, setan pernah salah, gak mau tobat. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Manusia salah, manusia tobat. Quran surah kedua ayat 37. Jadi kalau ada di antara kita pengen sempurna, gak akan mungkin dicapai karena kita bukan malaikat. Anda menikah, di sini istri ada, suami ada. Kalau suami pernah salah, Bu, jangan dieksplorasi karena dia memang bukan malaikat. Kalau istri pernah keliru, jangan terus-terusan diungkap, Pak, karena dia pun bukan malaikat. Kalau Anda pengen pasangan sempurna, silahkan nikah sama malaikat. Tuh, malaikat Israel belum ada jodohnya tuh. Kalau mau silahkan. Di sepanjang jodoh Anda itu manusia, pasti salah. Oh, mau ke pengajian aja kadang-kadang salah. Papa mau berangkat nih. Kemana kajian Ustaz tadi? Iya. Ini ada baju nih bagus nih. Mana ya Pak ya? Biru atau hijau? Kayaknya biru bagus deh, Mak. Kayaknya hijau deh. Tuh. Dia nanya tapi udah punya jawaban. Potensial konflik begitu berangkat kuning. Mungkin muncul perdebatan, tapi ya begitu asalnya. Jadi kalau memang ada kekurangannya nggak usah diungkap. Memang begitu dasarnya. Papa gimana sih? Kok salah terus? Ma, Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Oh. Ya udah rame tuh.
Itu dua. Jadi kalau kita mengerti tidak ada yang sempurna di antara kita, insya Allah kita menempatkan diri pada tempatnya. Tapi tidak cukup dengan paham itu saja, mesti ngaji. Karena Nabi pun ngaji pada malaikat Jibril. Sahabat ngaji pada Nabi. Dan ngajinya ketika ngaji pada malaikat, malaikat mengajarkan rumus kehidupan. Ingat, di Islam itu bukan cuma masalah fikih dalam hal ibadah. Bukan hanya ngaji sholat, bukan hanya ngaji puasa. Maaf, di situ ada ngaji muamalah. Bagaimana berbisnis yang baik, bagaimana belajar yang baik, bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana membina hubungan yang baik dengan lingkungan. Ada ngaji. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pelajaran Nabi ini dengan 97 bab. Disebut kitab Al-Jami. Nama lengkapnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Dikecilin. Ya kata Imam Al-Bukhari ini kitab kumpulan babnya banyak. Di sana ada bab ilmu, bab iman, bab muamalah, bab kitab sakit, bab tentang membina hubungan baik, ada semuanya di situ. Kalau kita bisa pelajari dengan baik, keluarkan, ayo ngaji. Sekarang masjidnya ada berapa sekarang? 63, Masya Allah. Sekarang masjidnya sudah banyak. Nabi ke Madinah bangun satu masjid. Antum ke Korea 63 masjid. Allahu Akbar. Takbir. Cuman pertanyaannya, diisi nggak masjidnya? Nabi satu masjid, lahirnya siapa? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, 12.000 sahabat, 38 panglima, satu panglima menaklukkan Persia dan Romawi, satu masjid. Antum 63. Sekarang kita letakkan, bikin kurikulum sekarang yang menyatukan kita semua. Bahas kemudian pilihan-pilihan dalil. Nih rahasia keempat nih. Saya udah ngasih 3 tadi ya. Sekarang keempat. Perhatikan. Saking cintanya Allah kepada kita, bahkan diberikan alternatif oleh Allah saat kita beribadah. Contoh. Jadi saat ibadah itu ada 2 jenis dalil. Awas hati-hati. Satu, dalil thabitun mutlak. Dalil thabit mutlak. Satu dalil, satu contoh. Kenapa diberikan satu dalil, satu contoh? Karena semua orang bisa melakukannya tanpa kecuali. Ya, semua orang bisa mengerjakannya kecuali darurat. Ada yang perkataan, ada yang perbuatan. Contoh, dalam sholat, ketika kita takbir, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Maka sambil tangan mengangkat itu ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya satu, contohnya satu. Kenapa satu dalil satu contoh? Karena memang semua orang begitu mudah mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak, ada 99 kurang lebih, disebut Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulillaha awir rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi tetap kita tidak diperkenankan mengucapkan Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ini orang takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahul Quddus. Kok beda? Dah kebanyakan Allahu Akbar. Tidak, satu dalil, satu contoh. Contoh gerakan. Maaf ya. Allahu Akbar begitu mengangkat An-Nasai nomor hadis 886. Fawada'a yadahu yumna 'alal yusra, maka segera meletakkan telapak tangannya di punggung yang kiri begini. Letakkan. Mau di sini boleh. Telapak ketemu pergelangan. Di sini rusgun ala ruskin boleh. Pergelangan ketemu pergelangan. Sini. Tapi cepat ya. Bukan diukur. Allah. Pas. Boleh di sini. Sa'id. Tapi nggak sampai ke sini. Jadi yang nggak boleh ke sini. Oh, musim dingin. Allah. Itu yang nggak boleh. Sampai sini. Tapi antara mengangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa. Fawadha'a harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf ataf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama angkat, kedua tutup. Antara angkat dengan tutup gak ada gerakan lain. Contoh, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal kerjakan, semua orang bisa. Di satu dalil, satu contoh. Jadi jangan cari yang lain. Gak usah kreatif.
cari gerakan lain. Bisa? Kalau ada dalil silakan sampaikan, nanti kita kaji ya. Saya pernah mencari dalil seperti ini karena ada teman mengatakan, Ustaz, gak enak lah. Sama Allah kok kiri duluan begini baru kanan. Kanan kan baik, kiri kurang baik. Kan bagusnya Ustaz kanan dulu masuk baru kiri. Jadi begitu dia takbir kanan masuk, kiri begitu baru kiri. Kadang kaki naik dikit. Saya coba cari dalilnya, saya tak biasa salahkan orang. Saya cari keterangan, kalau ada kemudian kita praktekkan, kalau tak ada kita kembalikan. Gampang sebetulnya, nggak perlu berselisih. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan kita, maaf, tidak bisa minum teh bersama. Begitu saya cari, jangankan di hadis sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ketemu. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Ini saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun nggak ketemu. Jadi pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas caranya. Allahu Akbar. Jadi, tapi yang sekarang sering terjadi, ini yang harus digarisbawahi. Ada juga dalam Islam tuntunan ibadah yang diberikan kemudahan mempraktekannya, karena memang diduga tidak semua orang Islam bisa melakukan hal yang sama. Contoh, saya berikan 2 contoh, 1 bacaan, 1 gerakan. Suka baca Quran? Suka baca Quran? Baik, ikuti saya. Wadduha. Teruskan. Wal-laili idza saja. Teruskan. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Cukup. Lihat sini. Ada yang baca begini. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ada Ustaz Syihab jadi mufti di pakat qiraat di sini. Masya Allah. Ada yang pakai Antum saya bacakan barusan ketawa cirikan. Saya bacakan A di satu tempat di Afrika, saya bilang wadduha. Ketawa dia. Saya pikir kenapa? Ternyata memang Quran diturunkan bukan dalam satu bacaan. 7 mutawatir tambah 3 masyhur tambah 4 sahih. Mutawatir yang 7 itu ada 7 jenis kurang lebih. Kenapa diturunkan bukan satu cara? Karena ternyata orang Arab pun lisannya itu tidak dalam satu lisan yang sama. Ada yang bisa mengucapkan A, tapi ada yang nggak bisa. Wilayah ke sebelah sana tuh, Syam, Syria, Palestina ke sana. Sampai ke wilayah Irak, ke Mosul ke sana, sampai ke sebagian Afrika ke barat ke sana. Itu kalau dia mengucapkan dia ucapkan, kita ucapkan A, dia Anta, ente. Anta, ente. Anak, ane. Madrasah, kaifa halak. Mungkin Betawi belajar dari situ. Orang itu kalau kita paksa dia jawab sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa dia. Jadi memang lisannya begitu. Jangankan di Arab, di kita juga begitu kan. Sepeda kita bilang kata Medan sepeda. Bendanya sama. Yuk kita ke Cicaheum. Barangnya sama, objeknya sama, cara mengucapkan beda. Quran juga begitu. Bayangkan bacanya sama, artinya beda. Tidak sama, cuma cara bacanya bisa berbeda. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan yang sama. Saya ngambil riwayat pernah di Libya, di Sukulat al-Syam. Ceritalah sayang kami, ada 2 orang hafal Quran, satu riwayatnya Hafiz dan yang Asim. Yang satu lagi pakai wes, pakai sin. Yang satu shad, yang kedua sin. Ihdinas siratal mustaqim. Shad bisa dibaca 3 cara. Shad, sin, zai. Zai pakai riwayat tembul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 2 penghafal Quran, yang satu pakai shad, yang satu pakai sin sibuk. Yang benar shad, yang benar sin. Shad, sin, shad. Udah kita ke guru kita aja, balik gurunya sama. Gurunya bijaksana. Main ini. Hal-hal sahih dan benar. Jangan asal sin. Yang benar shad, tidak sin. Cukup. Ikra ente yang punya. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Cukup. Anda nak baca yang punya. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Cukup. Antum al-mukhti'an. Kalian berdua salah. Yang berat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim.
Kata gurunya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tidak semua orang baru bisa itu tahu segalanya. Karena itu selalu ada alternatif. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam menunaikan ritual tersebut, cari dalilnya, belajar pada ustaz. Jangan ribut sendiri. Antara yang ribut dua-duanya nggak paham dalil. Contoh kedua, ini kejadian nyata. Saya dikunjungi seorang pasutri, suami dengan istri. Datang ke tempat kami, cerita. Itu ternyata suami istri Pak Ibu, gara-gara kejadian dalam sholat tidak tegur selepas mengamal. Suami pulang dari Jakarta ke Bekasi, jadi kisah nyata, saya alami sendiri. Macet di jalan. Sampai ke rumah, terlambat naik isya. Dia sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu dia turun dari i'tidal ke sujud, sami Allahu liman hamidah, turun lutut begini. Nempel. Istri melihat, begitu salam, istri tanpa mukaddimah. Papa sholatnya salah. Yang pemimpin siapa di rumah tangga? Suami. Manajernya istri. Kompak berdua itu. Ya. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Selalu menerima saran, ya, selalu menerima masukan, tidak menerima saran. Ini langsung perintah tanpa mukaddimah, dia jelas defense. Papa salah tuh katanya, sholatnya. Ya suami nggak terima. Kenapa salah? Nggak sesuai sunnah. Yang mana yang nggak sesuai? Waktu turun dari i'tidal harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suami, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Besok datang ke tempat saya tanya, Anda belajar di mana? Bulan. Anda di mana? Bulan. Dua gurunya beda. Mengajarkan satu riwayat A, satu B. Situ saya senyum aja. Bapak Ibu tahu nggak? Yang pakai lutut dengan pakai telapak tangan ada yang satu kitab yang sama. Bukan satu kitab yang sama. Kitabnya Sunan Abu Daud, Pak, Bu. Nomor hadisnya pun sedikit beda aja. Cuma beda 2 nomor. 1848 dari Wa'il bin Hujr, posisinya paling kanan sebelah bawah. Nih. Yang satu riwayat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas 840 sampai 841. Satu kitab yang sama, cuma beda 2 nomor. Yang Wa'il bin Hujr meriwayatkan dengan lutut. Idza sajadta bil ma'na fala tasjud kama yaqul ibil bal yadha rukbatayka qabla yadayk. Kalau Anda mau sujud jangan turun seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tangannya. Untanya menggunakan kalimat ibil. Pada kasus Abu Hurairah beda, idza sajadta fala tasjud kama yaqul ba'ir, pakai ba'ir. Bal yadha yadayka qabla rukbatayk. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kenapa satu pakai ibil, satu ba'ir? Unta itu setidaknya punya 4 sampai 5 nama dalam bahasa Arab, bahkan di Quran. Ibil nama umum. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Unta jantan Jamal. Ada yang namanya Jamal? Nah, kalau Jamal pakai alif, Jamalun artinya indah. Kalau diambil laki-laki jadi Jamilun, ganteng. Saiful, ganteng. Saiful, Jamil. Kalau jadi perempuan tambah ta di ujungnya Jamilah. Mulan, cantik. Mulan, Jamil. Jamal, indah, ganteng. Pakai alif. Alifnya hilang, Jamalun, unta. Hati-hati kalau Anda ke Saudi nanti umroh atau haji bisa berangkat nama Jamal, lihat ada alifnya enggak. Kalau hilang alif Anda bahaya. Jamalun yang di imigrasi. Ada unta mau haji. Ba'ir, unta tunggangan. Naqah, unta betina. Unta Nabi Soleh, unta betina. Naqatallahi wasuf. Ya, fakadzabuhu faqaruha, unta betina. Perhatikan. Yang bahasanya Wa'il ibil masih unta biasa, Ba'il unta tunggangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan sujud pakai lutut itu, Wa'il lebih dulu masuk Islam. Nabi masih sujud pakai lutut, turun pakai lutut, gak ada masalah. Ba'il unta tunggangan punya beban. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. 60 tahun Nabi diidentifikasi punya penyakit, sudah mulai lemah, bahkan berdiri pakai tongkat. Biasanya kalau orang sepuh penyakit pertama di apanya? Di kakinya, lututnya.
Saat lutut punya persoalan, maka Nabi mengajarkan menggunakan telapak tangan. Artinya apa? Kalau Anda mau sujud, ada dua cara. Kalau mau pakai lutut silahkan begini, kalau mau pakai telapak tangan silahkan begini. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Itu cara bacanya. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu pakai telapak tangan, Allah tua. Bukan. Silakan pilih. Mungkin anak muda main bola cedera kan bisa kan? Gitu. Atau tangan yang bisa nyemes main pingpong terlalu kencang, dia kan bisa jadi cedera. Silakan lutut, silakan telapak tangan. Jadi di sini jangan dibawa kepada konteks harian, capek nanti. Sebab ingat ya, setelah Nabi persaudarakan, banyak konflik internal yang muncul karena persoalan-persoalan tadi. Saya tugas di Saudi 2010, menyambut jemaah haji. Itu begitu tugas, isya masih betul saya. Datang rombongan kita pertama. Yang imamin Syekh Sudes. Di sana kan mazhabnya Hambali, kalau bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah sir. Apa komentar pertama di samping jamaah itu? Fikih Imam Muhammadiyah ya. Saya sampai nggak jadi takbir tuh. Muhammadiyah sama Masjidil Haram, pemimpinnya saya sudah. Jadi tidak ada Muhammadiyah, nggak ada NU dalam ibadah. Nanti yang bilang besok-besok, Ali NU, Utsman Muhammadiyah. Tidak ada. Jelas ya? Jadi sekarang siap kita bersaudara? Allah, saya persaudarakan teman-teman semuanya dan hidupkanlah masjid yang sudah dibangun. Ya. Dan dengan lingkungan bersikap baik. Hormati hukum yang berlaku di sini. Hormati, jangan melanggar hukum. Bahkan kalau bisa bantu. Ini alhamdulillah aparat kepolisian jadi teman kita, maka bantulah untuk meringankan tugasnya. Setidaknya jangan berbuat tindakan kriminal. Jangan membaik bangsa kita di sini. Jaga identitas keislaman kita dan hadirkan semangat keislaman yang baik. Mudah-mudahan keberkahan diturunkan pada kita semuanya insyaallah. Siap insyaallah? Nah, teman-teman, kalau kita sudah belajar, maka kita harus berani mempraktekkan. Siap? Siap. Baik. Nabi mengajak kita berbuat baik, siap? Nabi mengajak kita bersaudara, siap? Nabi mengajak kita memakmurkan masjid, siap? Nah, saya dengar di sini sudah tiga-tiganya dikerjakan. Hanya belum tentu semua sempurna. Ada di antara masjid yang sedang masih proses ya dalam pembangunan. Hari ini insya Allah kita support sama-sama. Mudah-mudahan nanti, maaf, walaupun sholat kita belum tentu di sana, tapi saham pahala kita ada di sana yang meringankan hisab kita di hari akhirat kemudian kelak insya Allah. Ya, nanti saya ajak teman-teman dari panitia, yuk kalau perlu sekarang hari ini mesti lunas masjidnya. Kita support semua kegiatan kita dan bareng-bareng. Dan saya sarankan kepada semuanya, bikin kurikulum di setiap masjid. Kalau bisa samakan kurikulumnya sehingga levelnya sama. Anda butuh apa dari saya yang saya bisa maksimalkan, silahkan sampaikan. Ya, Anda butuh buku, siapa yang ke Indonesia sampaikan. Nanti kalau ada buku kita berikan di sini. Anda butuh mushaf, sampaikan ke sini. Kalau perlu kemudian pelajari lebih baik sehingga dengan itu insya Allah kualitas keimanan kita lebih meningkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Hafid. Allahu Akbar. Bentar, saya ada berapa menit lagi nih? Jam lama amat ya. Baik, lihat sini. Saya nanti setelah ini baik, saya punya waktu 30 menit itu yang tanggung jawab yang tadi. Perhatikan, 30 menit saya bagi dua. 20 menit untuk sesi tanya jawab, 10 menit saya tepati janji saya untuk mengajarkan cara cepat menghafal Al-Quran. Kita bertemu lagi di Korea ini insya Allah, mudah-mudahan sebagian atau seluruhnya sudah menjadi ahli Quran insya Allah. Nah, sementara kita jeda sebentar, saya berikan kesempatan pada teman-teman yang ingin mengajak kita untuk support kelengkapan masjid ataupun yang lainnya. Saya persilahkan, saya berikan 5-10 menit sambil teman-teman menuliskan hal yang ingin ditanyakan. Setelah itu kita bisa bertanya jawab dan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Siap insyaallah? Baik, saya berikan jeda sebentar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan setelah 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya jawab teman-teman semuanya yang sudah dibagikan kertas supaya menulis nanti segera dikumpulkan ke panitia. Amin.